Assalamualaikum teman. Teringat dulu waktu masih kecil sering memperhatikan jam menunggu sampai waktu berbuka puasa tiba. Momen itu sampai membuat kita kesel sendiri. Kenapa? Karena jamnya lama banget muternya. Ayo, siapa yang pernah seperti ini di masa kecilnya? Hehehe. Yap, sekarang kita membahas tentang puasa sebelum Ramadan tiba. Sejarah awal mula puasa. Puasa itu ternyata sudah ada di zaman nabi-nabi terdahulu, seperti pernah dengar puasa Nabi Nuh dengan Ayyamul Bidnya dan puasa Nabi Daud. Lalu bagaimana dengan puasa di bulan Ramadan? Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke negeri Yasrib yakni Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga sekarang. Dan ini dalil tentang diwajibkannya berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu kenapa diwajibkan berpuasa? Karena manfaat berpuasa diantaranya, dengan puasa Allah menghadiahkan predikat takwa terhadap hambanya. Sebagaimana kita tahu Allah sangat memuliakan hambanya yang bertakwa. Lalu yang kedua, dengan puasa ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan puasa melatih kejujuran kita di saat berpuasa. Kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Karena kita yakin bahwa Allah melihat kita. Yang keempat, dengan puasa menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap orang yang fakir dan miskin. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang kelima, dengan puasa sehat jasmani dan rohani kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasalah kamu supaya kamu sehat. Dan yang keenam, dengan puasa melatih kesabaran kita sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Sebentar. Hampir kelupaan kita bahas pengertiannya nih. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbitnya fajar yakni subuh sampai terbenam matahari yaitu sampai maghrib dengan niat dan beberapa syarat. Lalu orang-orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa itu siapa sih? Atau disebut dengan syarat wajib puasa, yaitu yang pertama berakal sehat. Yang kedua balik atau sudah dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa, misalnya lemah karena sudah tua, boleh tidak puasa tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya hanya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, kalau ibadah puasa kita ingin diterima, sehendaknya kita melakukan ini teman-teman, atau syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, bulan Ramadan.
kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Kemudian rukun puasa ada 2. Yang pertama, berniat di malam hari sebelum berpuasa. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai maghrib. Teman-teman, perlu kita waspadai. Ini hal-hal yang membatalkan puasa nih. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan atau disebut dengan nifas. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun hanya sebentar. Yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam. Lalu hal-hal yang merusak pahala puasa kita nih. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya, perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Rugi kan? Dan ketika kita di bulan Ramadan, sehendaknya kita memperbanyak kebaikan, yaitu yang pertama, sholat tarawih berjamaah di musola atau di masjid, atau bisa juga dengan sendiri di rumah. Lalu yang kedua, tadarus Al-Quran atau mengaji Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga semua ini bermanfaat ya teman-teman untuk mempersiapkan ibadah kita di bulan Ramadan. Sampai jumpa. Wassalam.